wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat serta jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, masjid yang mubarak, yang penuh berkah ini, Masjid Nurut Taqwa, masjid besar ya, Nurut Taqwa, yang tujuan kita untuk bertemu adalah saling menasihati dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga ini menjadi sebaik-baik bekal yang kita akan bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti untuk mendapatkan keridhaannya. Barakallahu fikum. Tolong ada Bapak, Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Tema kajian yang kita angkat pada malam hari ini adalah ketika dunia dalam genggaman, yakni peringatan tentang fitnah atau mungkinnya dunia itu memperdaya seseorang sehingga dia terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an di bagian akhir-akhir di surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peringatan kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah, harta yang kamu miliki dan anak-anak keturunanmu. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Bayangkan, peringatan ini disampaikan di bagian akhir surat Al-Munafiqun. Setelah Allah menjelaskan ciri-ciri orang munafik, bagaimana hati mereka tertutup sehingga keimanan tidak bisa masuk ke dalam diri mereka. Na'udzubillahi min dzalik, karena penyakit di hati yang ternyata kelalaian manusia dengan harta yang dimilikinya, anak-anaknya, kesibukannya dengan urusan-urusan dunia ini bisa menutup hatinya sehingga bisa menjadi sebab masuknya sifat munafik dalam diri manusia tersebut. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita ketahui hal-hal yang kita miliki dari urusan dunia selama itu halal kita dapatkan, boleh kita gunakan, boleh kita manfaatkan untuk
kesenangan hidup kita selama tidak berlebihan. Tapi bersamaan dengan itu, perkara-perkara dunia, kenikmatan dunia, perhiasan dunia yang dimiliki oleh seseorang hamba bisa menjadi sebab kelalaiannya, karena syaitan akan menjadikan hal-hal itu untuk membuat dia lupa, membuat dia sibuk, sehingga dia terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang tempat-tempat yang di situ ada perputaran harta, ya, barang dagangan, ada jual beli, berarti ada uang dan seterusnya. Ini adalah tempat-tempat yang potensinya melalaikan sangat besar. Mungkin kita pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pasar, tempat berjual beli. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang pasar? Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghaduha ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di setiap negeri, di setiap kota adalah masjid-masjidnya. Sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah di setiap kota adalah pasar-pasarnya. Hadis ini bukan berarti tidak boleh orang ke pasar, bukan berarti tidak boleh berdagang di pasar, tapi maksudnya adalah pasar itu melalaikan, karena di sana tempat berjual beli, tempat yang berhubungan dengan harta. Makanya kita disyariatkan ketika masuk ke pasar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang diajarkan di dalam hadis yang sahih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, supaya kita tidak lalai. Dan secara khusus di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji seseorang yang hamba-hambanya yang tidak dilalaikan dengan hartanya, tidak dilalaikan dengan mengurus fasilitas duniawi yang dimilikinya, tidak dilalaikan dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan berniaga dan berjual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, karena mereka takut pada hari kiamat nanti, yang ketika itu pandangan manusia dan hati manusia berguncang. Kenapa dipuji mereka secara khusus? Karena harta itu potensinya melalaikan sangat besar. Apalagi orang yang mendapatkan keuntungan besar, mendapatkan harta yang banyak. Ini seringnya ketika dia sedang sibuk dengan hartanya, adzan sholat dikumandangkan, maka akan tertunda sholatnya. Bahkan bisa-bisa akan ditinggalkan sholatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ingat manusia itu punya nafsu. Nafsu ini yang sering ditunggangi oleh syaitan untuk menggoda kita agar terlalaikan dari perhiasan dunia yang tampak,
sehingga kita mendahulukannya dibandingkan balasan di akhirat, yang padahal balasan di akhirat tentu lebih tinggi, lebih mulia dan lebih baik. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian wahai manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia, sementara akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, Allah menurunkan petunjuk kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang sempurna untuk mengingatkan kita dari hal-hal ini. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lal faqra akhsha alaikum wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kana kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Lal faqra, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan akan menjerumuskan kalian, walakin akhsha, akan tetapi yang aku khawatirkan menjerumuskan kalian adalah ketika dibukanya perbendaraan dunia di hadapanmu, sebagaimana dibuka perbendaraan dunia ini bagi orang-orang sebelummu. Fatanafasuha, kemudian mereka berlomba-lomba mengejar dunia ini. Kalian berlomba-lomba mengejar dunia ini sebagaimana mereka berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum, kemudian dunia ini membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita perhatikan di sini. Bukanlah yang dimaksud dengan peringatan di dalam ayat-ayat tadi atau hadis-hadis tadi berarti kita harus meninggalkan dunia, berarti kita harus membuang uang kita, berarti kita tidak boleh pakaian yang bagus, tidak boleh memiliki fasilitas yang mewah. Tidak, bukan itu maksudnya sama sekali. Di dalam Islam itu, seseorang yang menampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai wujud rasa syukurnya, itu boleh bahkan terpuji. Seseorang yang memakai sesuatu yang indah, apalagi ketika dia beribadah, datang melaksanakan sholat Jumat, sholat berjamaah atau sholat Id. Nabi Muhammad SAW pernah ketika beliau menyambut utusan-utusan yang datang untuk belajar agama, beliau memakai pakaian yang indah. Mungkin juga kita pernah mendengar hadis Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ketika beliau SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji debu saja dari kesombongan. Kila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, masing-masing kami suka pakaiannya itu pakaian yang indah, na'luhu, alas kakinya atau sendalnya indah. Bagaimana ini? Apakah ini termasuk kesombongan? Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan dia mencintai keindahan. Ini bukan termasuk kesombongan. Kalau tujuannya bukan untuk merendahkan orang lain, bukan untuk memamerkan harta, maka ini boleh-boleh saja. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Adik-adik di belakang jangan gerak-gerakan itu, sudah dipatahin. Awas adik-adik jangan main-mainkan itu apa hijab ya. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas.
Yang namanya kesombongan itu adalah orang yang menolak kebenaran, tidak mau dinasehati, dan merendahkan atau melecehkan manusia. Bahkan ada hadis yang lain yang juga diriwayatkan dan juga hadis yang sahih dikeluarkan di dalam Jami' atau Sunan At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka, mencintai ketika dia melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkan kepada hambanya, yakni seorang hamba yang memakai pakaian indah ketika dia sholat, ketika dia berzikir kepada Allah, ketika dia menghadiri sholat Jumat, tujuannya untuk mensyukuri nikmat, ini diperbolehkan. Jadi bukanlah yang namanya terfitnah dengan harta itu orang yang pakai pakaian indah atau orang yang punya, yang makan makanan enak, tidak. Belum tentu seperti itu. Kita diperintahkan dalam urusan harta itu jangan lalai. Bagaimana caranya? Kalau kita mendapatkan harta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar dijaga, dilindungi dari fitnah harta. Kita diperintahkan belajar agama, kuatkan keimanan. Supaya apa? Keimanan itu yang akan mengendalikan diri kita agar tidak lalai dan terfitnah dengan harta. Kita diperintahkan untuk zuhud dalam kehidupan dunia, yakni harta kita miliki tetapi tidak menguasai atau mendominasi hati kita, tidak menjadikan kita panjang angan-angan terhadap urusan dunia. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, dinyatakan hasan oleh sebagian dari para ulama derajatnya, dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal." Ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang kalau saya amalkan amalan itu, Allah akan mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas." Bersikap zuhudlah dalam kehidupan dunia supaya Allah mencintaimu, dan bersikap zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia sehingga manusia pun akan mencintaimu. Inilah zuhud yang merupakan salah satu di antara buah terindah dari iman yang benar yang ada di hati seorang hamba. Bagaimana dia memperlakukan dunia ini, meskipun dia memakai atau menikmatinya, tapi tidak sampai dominan di hatinya, tidak sampai melalaikannya, apalagi menjadikan dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan maksiat, padahal nikmat itu adalah anugerah dari Allah yang harusnya disikapi dengan syukur. Bersyukur kepada Allah itu meliputi 3 rukunnya. Pertama, al-i'tirafu bin nikmati batinan, mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Kemudian at-tahaddutsu biha zahiran, mengungkapkan rasa syukur kepada nikmat tersebut dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Dan yang ketiga, tasrifuha,
mengarahkan dan memanfaatkan nikmat Allah itu di jalan-jalan atau di tempat-tempat yang diridhoinya. Jadi inilah maknanya orang yang zuhud, yang dengan melakukannya dia akan dicintai oleh Allah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang apa sebenarnya hakikatnya zuhud dalam kehidupan dunia. Beliau ditanya, ayyu syai'in az-zuhdu fid dunya, apa maksudnya zuhud dalam kehidupan dunia yang keutamaannya demikian besar di dalam Islam? Maka beliau menjawab, qasrul amal. Zuhud di dunia itu adalah tidak panjang angan-angan terhadap dunia. Orang memiliki fasilitas, orang memiliki harta, tidak menjadikan dia dengan hartanya ini berpikir seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Ingat, kematian setiap saat bisa menjemputnya. Maka dia akan segera menggunakan rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk bekal di akhiratnya. Kata beliau, qasrul amal, tidak panjang angan-angan terhadap dunia. Man asbaha qala la umsi, yaitu orang yang ketika berada di waktu pagi dia berkata, la umsi, saya khawatir tidak akan sampai lagi di waktu sore. Kita ingat jamaah sekalian rahimakumullah, ajal kita tidak ada yang tahu kapan nyawa kita dicabut. Yang jelas, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda seorang manusia pun ketika tiba waktu ajalnya, tiba waktu nyawanya dicabut. Tidak akan ada yang bisa menunda. Maka orang yang tidak terfitnah dengan harta adalah orang yang segera memanfaatkan waktunya selagi Allah berikan kesempatan kepadanya. Kalau dia pernah berbuat maksiat, pernah berbuat kekurangan, dia segera bertobat. Alhamdulillah, tobat yang sungguh-sungguh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak pernah berdosa sama sekali, tidak punya dosa sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan nasihat di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Orang asing itu artinya perantau. Ya, meskipun senang hidupnya di negeri perantauan, tapi ingatannya selalu kemana? Ke kampung halamannya. Ya, sampai-sampai orang mengatakan meskipun di negeri perantauan dia dapatkan hujan emas, di kampungnya hujan batu, tetap dia rindu kampungnya. Sekarang kampung halaman orang yang beriman, sesungguhnya sebelum kedua orang tua kita Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, di mana kampung kita? Di surga. Di surga. Inilah negeri asal kedua orang tua kita Adam dan Hawa. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala mereka melakukan pelanggaran dan keduanya telah bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah. Tinggal kita anak cucunya yang ada di dunia ini bagaimana bisa selamat kembali ke kampung halaman kita. Bismillah. Ada sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh seorang tabi'in yang mulia, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kepada khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala ketika awal-awal beliau menjabat sebagai khalifah. Mereka adalah orang yang bersaudara, saling menasehati, saling mengingatkan tentang kebaikan. Nasihat tertulis
Disampaikan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah taala kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Apa isi nasihatnya? Setelah mengucapkan alhamdulillah, bersalawat dan seterusnya, beliau berkata, amma ba'du, adapun selanjutnya, fa innamad dunya daru dha'nin wa laysat bidari iqamatin wa innama ukhrija ilaiha adamu uqubatan. Sesungguhnya dunia ini tidak lain adalah negeri perantauan, bukan negeri tempat menetap. Dan hanyalah Nabi Adam diturunkan ke dunia ini untuk menerima hukuman. Jadi dunia ini tempat dihukum kedua orang tua kita, yang kemudian anak cucunya ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan peringatan agar kita bisa selamat kembali ke kampung halaman kita. Makanya ini menjadikan orang yang hidup di dunia itu tidak panjang angan-angannya terhadap dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Dunia ini sementara, ya. Bahkan ada orang yang meninggal 1 jam dari sekarang atau bahkan kurang. Dan ketika dia telah meninggal dunia, ketika itu dia sampai ke hari akhir. Kita tahu kenapa hari akhir disebut dengan hari akhir? Karena tidak ada lagi hari setelah itu, kekal abadi selama-lamanya. Kalau di dunia ini sekarang hari Sabtu, besok ada hari Ahad, iya kan? Besok lagi ada hari Senin. Kalau sudah meninggal dunia, orang telah masuk ke hari akhir, tidak ada lagi hari setelahnya, sudah kekal abadi selama-lamanya. Man mata qamat qiyamatuhu, kata para ulama. Barang siapa yang telah meninggal dunia, barang siapa yang mati, maka telah terjadi hari kiamat pada dirinya. Antum bayangkan, akhirat itu dekat. Ya, sangat dekat. Makanya dalam Al-Quran, akhirat itu disebutkan dengan kata-kata apa? Godan. Dalam bahasa Arab, godan artinya itu besok, 1 hari setelah hari sekarang. Di surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri melihat apa yang diusahakannya di dunia ini untuk besoknya. Besok ini hari akhiratnya, menunjukkan inilah hari esok kita yang sesungguhnya. Ya, kalau ada yang berpikir sekarang, saya ingin mempersiapkan rumahku, fasilitas hartaku, menabung untuk masa depanku. Kita bertanya, kapan masa depannya? Mungkin 20 tahun lagi, 10 tahun lagi setelah saya tua. Jawabannya, siapa yang menjamin Anda bisa hidup 10 tahun lagi? Apalagi 20 tahun lagi. Jangankan 20 tahun, besok siapa yang menjamin kita masih hidup besok? Tapi kalau masa depan di akhirat, pasti semua orang mengalaminya. Kematian pasti semua menjemput kita, menghadapi peristiwa-peristiwa dahsyat pada hari kiamat, mulai pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dan seterusnya, pasti kita mengalaminya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, di antara hikmahnya kenapa di dunia ini orang itu semakin beriman, semakin kuat cobaannya, semakin banyak musibah yang menimpanya. Di antara hikmahnya, supaya dia tahu di dunia ini kalau ada kesenangannya, kesenangannya tidak murni. Kesenangan yang murni itu hanya ada di surga nanti. Supaya orang yang beriman itu semakin cinta kepada akhirat dan tidak lalai dengan kehidupan dunianya. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsal yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah, yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang setelah mereka
dalam urutan imannya, kemudian yang setelah mereka. Masing-masing orang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya, kekuatan imannya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ya, terlena dengan dunia ini merupakan keburukan yang bisa merusak agama seseorang. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa kepadanya dan berlindung dari fitnahnya dunia. Untuk selalu belajar iman, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Karena Al-Quran ketika menjelaskan tentang dunia, itu dengan penjelasan yang benar-benar dibutuhkan oleh hati kita, supaya kita bisa terhindar dari fitnah dunia yang semu ini, yang terbukti telah banyak melalaikan manusia, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Kebanyakan manusia mereka hanya mengetahui yang lahir, yang nampak dari kehidupan dunia ini, sedangkan tentang akhirat kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lalai. Makanya jangan sampai keburukan ini ya menimpa kita, apalagi orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, mengenal iman, mengenal Al-Quran, membaca dan merenungkannya. Orang-orang yang selalu mendapatkan nasihat tentang fananya dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di permukaan dunia ini fana, akan hancur, akan binasa. Dan yang kekal adalah wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Oleh karena itu, kesimpulan dari peringatan supaya tidak lalai dengan kehidupan dunia, bukan berarti kita tidak boleh menikmati fasilitas dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Boleh kita nikmati, boleh kita memanfaatkannya, selama tidak berlebihan dan selama bukan untuk menunjukkan kesombongan, merasa tinggi dibandingkan yang lainnya. Ya, karena sifat sombong kita tahu adalah warisan dari iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan orang-orang yang sombong itu mendapatkan kenikmatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin." Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan, yakni perbuatan maksiat. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, sebaik-baik sebab yang akan menguatkan kita untuk tidak terlena, terlalai dengan fitnahnya dunia setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Selalu berusaha untuk mengkaji agama, mendengarkan nasihat dari Al-Quran ketika disampaikan. Hati kita butuh nasihat. Ketika sibuk kita berinteraksi dengan urusan-urusan dunia, kita butuh untuk segera mendapatkan nasihat. Kita bisa membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, atau mengadakan pengajian Al-Quran yang dibahas tafsirnya. Masya Allah, kitab-kitab tafsir dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak tersebar dan sudah ada sebagian terjemahannya, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Taisirul Karimi Rahman, dan yang lainnya. Ya, bisa kita bahas dan kita kaji. Kemudian pembahasan yang mengingatkan kita tentang iman, untuk menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan kita tentang nikmat di akhirat, nikmat yang kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada nilainya dunia yang cuma sementara ini. Ini yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
ketika mengingatkan kita tentang keharusan mendahulukan, mengutamakan mencari balasan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah balasan kebaikan di akhirat dalam rezeki, nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadamu. Dan janganlah lupakan bagianmu dari dunia. Kita diperintahkan mencari balasan di akhirat dengan harta yang kita miliki berdasarkan ayat ini. Dengan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk hal-hal yang menjadi bekal kita di akhirat. Ingat, di dalam Islam harta itu diatur penggunaannya untuk kebaikan-kebaikan kita. Supaya kita tidak lalai, supaya kita mempersiapkan bekal di akhirat. Makanya kita diperintahkan bersedekah, diperintahkan berinfak untuk masjid, untuk membeli Al-Quran, dan untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Berkurang secara kasat mata, tapi hakikatnya kita tabung untuk akhirat kita, untuk kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Ini yang diperintahkan kepada kita. Sehingga sehubungan dengan ayat ini, ada sebagian orang yang salah memahami. Ayat ini memerintahkan, carilah balasan kebaikan di akhirat dengan rezeki atau nikmat yang Allah berikan kepadamu, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Artinya urusan dunia tetap kamu lakukan, tetap kamu nikmati harta yang halal yang kamu miliki, tapi jangan melalaikanmu. Dan gunakanlah hartamu sesuai dengan aturan Allah, supaya kamu selamat dari fitnahnya dunia, selamat dari kelalaian. Ada orang yang salah memahami ayat ini dengan mengatakan kita harus seimbang dunia akhirat. Seimbang yang dimaksud seperti apa? Kalau kita mau benar-benar seimbang, berarti 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Tidak ada yang melakukan ini. Sekarang kita laksanakan sholat 5 waktu saja. Kita hitung berapa kira-kira waktu yang kita habiskan untuk satu sholat. Ya, mungkin paling banyak setengah jam. Kali 5, 2,5 jam. Ditambah mungkin kita zikir, kita baca Al-Quran, taruhlah 2 jam. Belum sampai 5 jam. Yakni kita ikut pengajian, kita dengarkan nasihat, berapa jam? Paling-paling mungkin maksimal 7 atau 8 jam kita habiskan. Ini juga tidak seimbang kalau dengan pengertian tadi, dunia dan akhiratnya. Ternyata sekarang lebih banyak kita gunakan untuk dunia kita. Ya, ini ada sebagian orang ketika kita mengadakan pengajian, mereka memprotes, harusnya kita seimbang dunia akhirat. Kita katakan, kalau Anda konsekuen berarti silakan jadikan 12 jam ya untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Ternyata mereka tidak melakukan itu. Bahkan ada yang membawakan dan menyebarkan hadis palsu. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal, tapi ini hadis palsu. Tidak ada asal usulnya dari Nabi SAW. Bagaimana punya hadisnya? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Ini hadis palsu, tidak ada asal usulnya. Ya, diterangkan oleh para ulama dan dijelaskan dengan rinci di dalam kitab Silsilatul Ahadits Dha'ifah wal Mawdu'ah. Tidak ada asal usulnya hadis ini, maka tidak boleh kita amalkan. Cukuplah ayat Al-Quran tadi yang mengingatkan kepada kita untuk memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mencari keutamaan di akhirat, tapi jangan lupakan bagian kita dari dunia. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah,
Petunjuk Islam adalah sebaik-baik petunjuk yang diturunkan kepada manusia. Petunjuk Islam mengajarkan kepada kita untuk menggunakan harta, tetapi dengan porsi yang pas. Kita punya nafsu. Nafsu kita itu bisa menggoda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Makanya Islam menurunkan syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang beriman di surat Al-Furqan, ketika mereka menggunakan hartanya seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika menginfakkan hartanya tidak berlebih-lebihan terlalu boros, tapi juga tidak terlalu pelit atau kikir, tidak juga terlalu kurang, tapi mereka mengambil jalan tengah dari dua hal tersebut. Inilah penggunaan harta yang benar. Kita menggunakannya terpenuhi kebutuhan kita, sekaligus kita menundukkan hawa nafsu kita agar tidak selalu berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, karena ini adalah perkara yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian nanti kalian akan dimintai pertanggungjawaban, ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ingatlah untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon penjagaannya dari sebab-sebab yang menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan kita dari sebab-sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah untuk selalu belajar agamanya, dengarkan nasihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah sebaik-baik pembimbing yang akan menuntun kita untuk selalu meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Semoga nasihat yang kami sampaikan di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, kajian hanya sampai pukul 7 kurang 5 menit. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita pahami dan kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas keindahan Islam, di atas iman yang benar, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kami cukupkan. Insyaallah untuk kelanjutan kajiannya nanti tentang tanya jawab kita lanjutkan setelah selesai melaksanakan salat Isya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.